Audio Jungle. Audio Jungle. Kembali lagi bersama saya di Sukses Stories, acara yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para pengusaha sukses. Hari ini saya akan mempersembahkan seorang pengusaha yang tengah naik daun di industri makanan, khususnya dalam bisnis bakso. Dan berikut ini adalah reporter kami yang telah berada di lokasi untuk mewawancarai sang CEO secara langsung. Halo, apa kabar teman-teman semua di studio? Saya Tika. Hari ini saya telah berada di depan Bakso Nusantara dan akan langsung mewawancarai Pak Raffi selaku CEO dan tentunya akan bertanya-tanya juga kepada karyawan bagaimana sih rasanya bekerja di sini. Jadi, tetap bersama kami. Pemirsa, sekarang saya bersama Pak Raffi selaku narasumber. Halo, saya Raffi, selaku CEO dari Bakso Nusantara. Terima kasih Pak Raffi telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Banyak orang di luar sana penasaran, apa sih rahasia di balik kesuksesan Anda? Bisakah Anda menceritakan bagaimana awalnya Anda memulai bisnis ini? Oh, tentu saja. Awalnya, saya melihat bahwa bakso itu adalah makanan yang sangat populer. Jadi, saya ingin mencoba membuat bakso yang unik. Seperti saya akan membuat bakso beberapa varian rasa yang mungkin akan menarik pelanggan. Nah, itulah awal mula saya membuat bisnis ini. Kapan tepatnya Anda memulai bisnis ini? Apakah ada momen yang menjadi titik balik? Saya itu sudah mulai bisnis ini sejak 5 tahun yang lalu. Tepatnya itu 2019. Dulu itu saya cuma menjual pakai gerobakan. Tetapi alhamdulillahnya pernah ada kesempatan saya menjual untuk di mall, ada event di situ, saya dapat menjual di sana. Nah, disitulah orang-orang mulai mengenal bakso saya dan mereka pada suka. Itulah yang menjadi titik balik yang mana orang-orang mulai sangat suka dengan bakso saya. Ada nggak sih tips atau kiat-kiat dari Pak Raffi untuk pemirsa di luar sana yang ingin membangun bisnis, terutama untuk anak muda? Kalau dari saya itu sebenarnya ada 3 tuh. Yang pertama itu jangan takut gagal. Banyak itu orang itu pikir kalau bisnis itu harus sempurna dari awal. Tapi kalau dari saya, kegagalan itu merupakan bagian dari proses. Nah, yang kedua, bisnis itu mengalir begitu cepat. Jadi kita harus terus berinovasi agar kita tidak ketinggalan oleh arus. Dan yang terakhir, jangan lupa dengar feedback dari pelanggan. Karena umpan balik dari pelanggan itu sangatlah penting untuk kelangsungan bisnis kita. Wah, tips dan saran yang sangat berharga dari Pak Raffi. Karena sekarang kami telah berwawancara oleh Pak Raffi, pemirsa di rumah pasti penasaran gimana sih rasanya bekerja di sini. Maka kami akan sangat senang hati jika Pak Raffi mengizinkan kami untuk mewawancarai beberapa karyawan Anda. Oh, tentu saja. Saya akan memanggilkan 2 karyawan saya yang sudah lama bekerja sama saya. Halo, adik. Pemirsa, sekarang saya telah bersama kedua karyawan dari Bakso Nusantara. Sebelumnya, bisakah Anda memperkenalkan nama Anda? Ya, nama saya Aditya dan teman-teman di sini memanggil saya Adit. Dan nama saya Ahmad Syahrul, di sini saya biasa dipanggil Caldo. Senang bertemu dengan kalian Adit dan Caldo. Pertama-tama saya akan mengajukan pertanyaan kepada Adit. Gimana sih rasanya bekerja di sini? Anda telah lama kan bekerja di sini? Ya, saya sudah sejak awal berada di sini. Saya bekerja di bagian dapur produksi bersama dengan Syahrul. Pak Raffi adalah bos yang luar biasa. Dia selalu mendorong kami untuk terus bekerja keras dan suasana kerja di tempat sini sangat mendukung. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Apa yang paling Anda nikmati dari pekerjaan ini? Saya suka ketika kita bisa berinovasi bersama. Setiap ada produk baru, kami semua dilibatkan dalam prosesnya. Itu membuat kami memiliki bagian dari hasil kesuksesan ini. Bagaimana dengan Anda, Syahrul? Apa yang membuat Anda bertahan dalam pekerjaan ini? Ya, yang membuat saya bertahan di pekerjaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Namun saya ingin jujur bahwa perusahaan ini juga memiliki rahasia yang amat sangat besar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Wah, terdengar menarik nih. Apakah ada fun fact yang dapat Anda bagikan kepada pemirsa di rumah?
Fun fact, mungkin bisa dikatakan rahasia ini termasuk rahasia yang sangat besar, di mana bakso yang kita produksi di perusahaan ini bukanlah bakso yang biasa. Syarul suka berlebihan. Memang kita banyak bereksperimen, tapi itu semua sudah teruji dan aman. Maksudnya gimana nih? Bukannya ini hanyalah bakso biasa? Bakso biasa. Setiap hari saya melihat di dapur perusahaan kami, bakso yang kita olah itu menggunakan daging tikus yang diolah bersamaan dengan daging sapi. Ini bukanlah sebuah lelucon. Ini adalah rahasia besar. Kami selama ini disuruh diam, tapi saya sudah tidak kuat menyimpan rahasia ini. Sudahlah, Syarul. Kita sedikit uang tuh. Ya, Gimana nih Pak Raffi? Apakah yang dikatakan Syarul tadi benar? Dia mau ke calon darah kalau itu apa-apa. Sudahlah Pak, Anda tahu semua tentang hal ini. Ini bukan sebuah kesuksesan besar. Kita sudah menipu banyak orang. Dan saya sudah tidak mau terlibat dalam hal ini. Dan dia kemudian loh. Pemirsa di rumah, kami baru saja mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Kami akan menghentikan siaran kami di sini dan akan mencari tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi. Jadi tetap bersama kami di Sukses Stories. Tadi kita telah menyaksikan wawancara yang sangat mengejutkan. Apa yang terjadi di Bakso Nusantara mungkin tidak seperti yang kita duga. Informasi mengenai penggunaan bahan yang tidak biasa ini sangat memprihatinkan dan perlu ditindaklanjuti. Tim kami akan berusaha melakukan investigasi lebih lanjut mengenai klaim yang dikemukakan oleh karyawan Syarul. Terima kasih telah menyaksikan Sukses Stories. Saya Nabila, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingatlah untuk selalu mencari kebenaran di dalam setiap cerita. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya ini yang Saya jangan kita